Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nur Intan Widianti SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Dengan nomor peserta PPG 201507754507 dan NIM PPG saya 2213244. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video layanan konseling individu untuk uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, siap. Silakan duduk. Duduk senyamannya ya. Ya, saya lihat dulu. Ya, namanya siapa? Lora. Kelas 11. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kelas 11 tadi berarti lagi ujian ya? Iya. Ujian. Hari ini pelajaran apa aja yang ujiannya? Hari ini yang pertama tadi fisika, yang kedua PAI, dan yang ketiga PKWI. Gimana tadi jawab soalnya? Nggak expect this, jadi kayak fisikanya kirain susah, ternyata nggak terlalu susah, malahan yang dikira mudah yang selama ini biasanya dapat besar terus jadi susah. PAI tadi materinya agak pusing, malahan pusingan PAI daripada fisika. Oh iya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Oke, ini jam 2 lewat ya. Ke ruangan Miss Intan, tapi Miss Intan sebelumnya terima kasih udah datang ke ruangan Miss Intan ya. Pasti ada yang mau diomongin. Lora berapa bersaudara? Dua bersaudara. Yang adik sekarang usianya 10 tahun. 10 tahun, SD kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 cewek apa cowok? Cewek. Terus kemudian kalau papa kerja bareng gitu ya. Iya. Di mana? Di punya konter HP. Usaha. Iya. Ini ya usaha sendiri lah ya, termasuk ya di mall kan. Iya. Miss Intan mau jelasin dulu nih ya, kalau misalkan Miss Intan sebagai guru BK-nya Lora itu tentu peran Miss Intan insya Allah akan membantu permasalahan dari Lora maupun peserta didik yang lain ya gitu. Dan konseling ini kan supaya nanti apa yang Lora sampaikan kemudian nanti mendapatkan solusinya seperti itu ya. Sekarang gimana belajarnya, nilai-nilainya kemarin pas PHB kemarin gimana, nilainya udah dikasih tahu belum? Ada yang udah dikasih tahu, ada yang enggak dikasih tahu. Nah, itu kami nggak tahu juga dapat rapotnya nggak kami PHB. Tapi kalau dilihat semester kemarin semester 3 itu Lora agak turun di semester 2 semester 3-nya. Semester 4 ini juga nggak sebagus semester 1 tapi agak naik dari semester 3. Kenapa kemarin sempat turun nilainya? Itu karena kayak udah capek belajar, jadi kayak gak ada semangat lagi buat belajar di kelas, banyakan tidur, terus banyakan di rumah bukan ngerjain tugas, malah tidur juga karena kecapean. Jadi kayak tidak ada semangat lagi. Kecapean itu karena tugas-tugas sekolah? Enggak, itu kalau itu capek fisik kan. Ini Lora ini capek
sama mental. Jadi kayak orang karena sibuk banget, orang sampai nggak punya teman cerita lagi. Jadi biasanya kan dulu waktu SMP punya temen, grupnya aktif, pasti selalu cerita-cerita ngomongin apa aja setiap hari, sampai satu hari itu pasti 2000 pesan. Sekarang jadi kayak sibuk banget, sampai teman-teman juga bilang orang kok lama banget kalau ngerespon chat. Bahkan emang kayak gimana ya ngomongnya tuh kayak nggak ada energi mau balas dulu gitu, mau istirahat dulu gitu. Nah terus juga jadi kayak orang nggak punya teman buat cerita, jadi orang cuma kayak ya makin down mentalnya. Itu kenapa nggak Laura buat cerita ke orang tua, ke mama atau ke papa gitu kan? Udah pernah terus cerita ke mama, tapi respon mama tuh kayak malah seakan-akan nyalahin Laura, kayak orang ngeluh tugas banyak, bilang capek sekolah gitu. Itu kan cuma keluhan aja, nggak digubris juga nggak apa-apa. Tapi kayak pengen cerita gitu ya, ngomong aja gitu malu. Tapi mama tuh kayak ya udah pindah aja sekolah, kayak ya harusnya tuh nggak diomongin lah, walaupun itu cuma ceplas-ceplas juga, kayak mending gak usah direspon kalau responnya mau gitu. Itu Laura pas cerita ke mama dengan posisi menangis kah atau kayak gini biasa aja? Ya biasa aja sih. Tapi tanggapan dari mama langsung pikirnya ya udah pindah aja gitu ya. Terus dijawab sama Laura apa pas mama bilang kayak gitu? Iya Mama. Dan itu untuk pertama kalinya Laura cerita ke mama tentang di sekolah? Udah sering sih. Apa perasaan Laura saat mama bilang seperti itu? Nggak bisa dideskripsikan, soalnya kayak udah sering banget dikecewain oleh omongan orang sendiri. Iya. Kalau dari papa gimana? Kalau papa itu kalau cerita biasanya masih saran, kayak oh kenapa nggak ini, tapi bagus ya sebenarnya. Jadi lebih menanggapi ya, kalau Laura lebih menanggapi. Emang nanti Laura setelah lulus SMA mau kemana rencananya? Rencananya Laura tuh pengen hukum, Hukum. Tapi linjur itu. Nggak apa-apa kan sekarang bisa linjur, boleh linjur. SMP kan nggak bisa linjur. Boleh. Sekarang udah boleh. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Untuk ke kuliah ya. Nanti mungkin setelah habis ujian aja kita ngobrol lagi ya. Mungkin belum banyak yang tahu perubahan yang baru ini kan? Iya. Baru ini. Oke, jadi setelah itu ngerasa tadi nilai turun karena capek fisik dan juga mental gitu. Ngerasa nggak ada teman cerita ya. Mungkin cerita sama papa pun nggak setiap hari pasti kan. Nah, papa juga kerja gitu ya. Jadi setelah Laura udah deh gitu, aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Mungkin untuk di sekolah juga kayaknya Laura nggak tahu ya, pilih-pilih juga nih ya kalau mau cerita ke teman-temannya ke siapa gitu. Kenapa nanti? Ya. Izinkan ambil tisu dulu ya. Sampai nangis gitu tuh, jadi kesel banget. Udah bisa cerita lagi. Oke. Jadi setelah itu udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Akhirnya apa yang dilakukan sama Laura? Laura ini belum nulis atau coret-coret gitu. Laura biasanya nulisnya di sini. Oh ini buku, kirain buku pelajaran tadi. Apa itu? Ini kayak jurnal sih, tapi kayak harian, di hari gitu. Kalau lagi mood mau cerita, ada tempat cerita sini aja. Oke. Boleh kita lihat?
tanggal, jam. Ini jam 2 malam. Ini jam 2 atau masih jam 2 siang. Ini udah mulai kapan? Pas udah mulai nulis ini tuh kapan? bulan Juni kalau nggak salah. Juni Juni. tahun ini. Lebih ekspresinya lebih tertuang ke sini ya, lebih pengen ceritanya ke sini. Nah ini terus bisa sampai robek begini ini. Iya itu Diapain? coret-coret. Jadi Laura biasanya untuk meredam emosi itu Laura kayak self harm itu. Self harm itu yang melukai diri sendiri kan? Ya. Itu di mana? Jadi di tangan. Pakai apa? Pakai jarum. Jarum Jarum pentul. Terus maksudnya apa ya? Dalam kah atau gimana lukanya? Gak dalam banget sih, cuma gores tapi kayak ada darahnya dikit. Enggak ngalir. Banyak. Di ini banyak. Di tangan. Selain di tangan di mana lagi? Ada lagi nggak? Di tangan aja. Ini sebenarnya untuk gimana ya sih, pilihan kedua, karena dulu kan pernah cerita apa udah capek banget tuh. Nah apa tuh orang liatin ini. Papa tahu jadi Orang tahu, jadi kayak suruh apa alihin ke yang lain. Jadi kayak orang di buku ini kayak mengangkat tangan terus gores-gores pakai pena. Jadi untuk mengalihkan supaya Laura nggak self-harm lagi itu ke sini. Self-harmnya berapa kali? Itu waktu sekarang udah jarang, tapi kadang aja pernah. Itu paling sering itu bulan Juli kalau nggak salah. Itu situ sibuk banget. Itu kan hampir apa tuh namanya, itu bentar lagi ujian semester 3 di situ. Terus Laura ada training center asrama atlet. Buat apa itu? Buat lomba Fornas. Saya waktu di Palembang ya, di sini diadain. Berapa lama di asrama kan itu? Di asramanya itu sebulan, itu dari bulan Juni akhir sampai Juli akhir. Jadi kayak sebulan gitu. Ingatnya di rumah dinas Wagub. Berapa orang semuanya berarti? 12 orang. 12 orang. Itu dipilihnya gimana caranya kemarin bisa? Jadi di situ ada lomba senam tuh seluruh Sulsel 3 provinsi. Nah di situ SMA 17 kan ngirim bis kemarin. Nah yang menang juara 1 itu kemarin juga dapat juara 1. Terus selama lomba itu diseleksi perorangan gitu, jadi nilai perorangan. Dan nanti 12 orang dipilih untuk wakilin Sulsel buat Fornas nanti. Nah itu orang pilih karena di situ coachnya bilang juga karena Laura itu kayak cepet tangkep sama gerakan. Akhirnya dapat juara. Harusnya Juara berapa? Harusnya Laura itu juara 1, tapi kayak ada sesuatu jadi Laura juara harapan 3. Tapi kan maksud Sintan Laura di situ juara juga ya, walaupun harapan gitu. Tapi kemarin itu dapat sertifikat ya. Suatu prestasi lah. Itu susah dong itu orang bisa senam itu loh. Apalagi Laura kan dibilang cepat ke. Nah nanti setelah ini ada kelanjutan lagi nggak dari? Ada. Tahun depan nanti Fornas di Bandung. Laura ikut.
ikut nanti tapi seleksi lagi walaupun Laura udah masuk ke KJR Sumsel. KJR itu klub jantung klub jantung remaja. Itu jadi kayak kalau udah tergabung di situ bisa aktif kan, senang di sini nanti ikut sini. Nah nanti tapi Laura juga ikut seleksi lagi, nggak tahu mau nyantar nama dari Juba atau dari ini KJR. Jadi tapi kan Laura udah lulus tahun depan, mungkin Laura tergabung di seleksinya ikut KJR. Ya, mana yang terbaik, mudah-mudahan nanti bisa ikut Pornas di Bandung, bisa malah dapat pengalaman yang lebih banyak kan, di situ ketemu seluruh orang dari Indonesia kan, itu jadinya nasional kan. Nah, gitu. Di situ bisa lebih ditingkatin lagi prestasinya ya. Oke, jadi kita balik lagi ke yang tadi ya. Kenapa Laura bisa berpikir mau self-prom aja? Awalnya tulis waktu semester 1 sih. Awalnya itu tuh Laura kayak stres gitu. Orang nggak ada yang buat self-harm yang yang kayak udara gitu. Laura kayak cuman biasanya jambak diri sendiri apa gimana, tapi Laura tiba-tiba kepikiran tuh pakai garis besi terus di gores, tapi cuma digores doang gitu, nggak sampai sama yang pakai jarum itu ya. Belum. Itu di awal pakai penggaris dulu. Kalau pas semakin parah ternyata stresnya jadi kayak nambah. Nah itu justru nggak menyelesaikan masalah kan? Iya, nggak menyelesaikan masalah itu kan. Tapi Laura tahu maksudnya bahwa itu tuh sebenarnya salah, nggak menyelesaikan masalah. Iya, tapi at least kayak membendung emosi itu. Biasanya kan Laura biasanya kalau saat kami itu biasanya karena marah ke orang biasanya. Karena nggak mungkin juga Laura marah ke orang yang langsung, karena Laura tuh bukan tipe yang kayak bakal marah balik ke dia walaupun dia marah, walaupun kesel apa. Jadi kayak Laura biar emosinya keluar, jadi kayak Laura jadi kayak hilang sendiri, reda emosi. Setelah ngelakuin itu ngerasa redam. Terakhir kapan? Minggu lalu. Kenapa UAS? Karena UAS ini, karena kan itu seminggu sebelum UAS itu dadakan, misalnya kan dari beberapa waktu lalu bilangnya kalau UASnya itu minggu kedua atau minggu ketiga Oktober. Tiba-tiba dimajuin jadi minggu pertama. Pelajaran itu belum ada yang selesai, jadi kayak seminggu sebelum UAS itu langsung ngebut semua gurunya, nggak peduli kamu ngerti atau enggak, yang penting ini materinya gitu. Ya kami bisa sih, tapi kayak kami terlalu cepat aja. Cepat banget. Tapi kami sih nggak apa-apa kalau nggak ngerti di kelas, kami bisa nanya temen, bisa sharing materi pelajaran di YouTube, bisa juga Zoom bareng. Pernah Zoom bareng? Pernah di call di Discord guys. Jadi kayak malam PHB itu pernah bahas MTK gitu. Jadi terakhir minggu kemarin pakai apa itu? Bisa ini isi necis itu. Iya. Yang kecil besar? Isi necis. Kecil biasa. Terus diapain? Di boros kamu. Boleh. Oh iya. Ini masih ada. Kasihan sayang sama sendiri.
menurut Laura ini salah nggak? Salah. Sebaiknya seperti apa ya? Kayak lagi pikirannya yang ke yang lain. Kesini ya, bisa salah satunya kesini juga kan. Kayak gini kan berbekas ya, berbekas walaupun ya nanti hilang sendiri, tapi ini tuh suatu hal yang kayak kata Laura tadi, ini kan sampah. Laura sudah menyadari bahwa ini sampah. Ya, ini kalau seandainya Laura mau melakukan hal ini lagi, kan Laura udah tahu nih, ya udah Miss nanti ngalahin yang lain, gitu ya. Nanti kan aja. Atau Laura bisa chat Miss Intan, mau cerita nggak apa-apa. Nanti Miss Intan telepon, ada apa. Selain ini ada lagi. Maaf ya, rata-rata orang telepon itu ada keinginan untuk paling jauhnya itu untuk akhir hidup gitu ya. Apa pernah Kepikiran sering paling parah itu pas kapan? Laura itu pernah Miss tahu obat tambah darah yang dikasih dari UKS itu oleh KKR. Itu minum 1 tablet 1 minggu karena Laura depresi banget kemarin. Laura malah nekat minum 3 tablet sehari. 3 setiap hari. Iya, itu karena Laura kan cuma baca berita ada yang meninggal gara-gara minum paracetamol 3 tablet. Jadi Laura mau ikutin seperti itu untuk hal yang tadi. Kebersih doang, tapi nggak ada neckupnya gitu, jadi kayak dilakuin beneran. Pada akhirnya jadi dilakuin atau enggak? Jadi Terus kondisi Laura gimana? kayak Laura kayak dingin dong tangannya, terus perut mual, mau minta gitu, tapi nggak minta. Jadi kayak sama gejalanya tuh kayak asam lambung naik gitu. Laura kan punya asam lambung juga. Kayak asam lambung tuh kalau kambuh perut mual, Iya. terus juga sesak nafas sama kayak asam lambung. Terus Laura gimana, ke rumah sakit atau ngomong sama orang tua? Nggak bilang ke siapa. Jadi di rumah pada saat kondisi seperti itu Bisa, itu lagi kondisinya itu lagi jalan sama keluarga, lagi makan. Laura kayak bilang, pas minum itu di mana? di rumah, pas di rumah. Efeknya itu waktu udah jalan. Berapa lama efeknya dari pas Laura? Berapa jam ya? Siang atau sore Laura. Terus ini malam makan di resto gitu. Laura kayak bilang, kenapa lu mual, kata mama gitu. Udah emaknya kamu bilang gitu aja. Kalau ada mama juga. Ya, kalau maaf misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gimana hal itu terjadi, dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu, kan? Laura sadar pada saat melakukan itu? Sadar, tapi kayak emosinya emang, kalau emosi emang nekat banget biasanya. Karena juga sampai pernah lompat dari kapal pas di laut gara-gara di laut. Kapal mau kemana itu? Itu lagi kayak mau dari sini mau ke Bandung, nggak lewat Bakauheni gitu. Nah, naik kapal di situ kan itu lagi setelah seminggu betulan setelah UAS semester 2 itu karena Laura gak ada waktu buat santai-santai lagi, jadi kayak Laura langsung gas aja, iya mah ke Bandung aja gitu. Kita ke Bandung. Nah di situ tiba-tiba Laura dibilang kalau 2 minggu lagi itu bakal ada ujian blok pramuka, terus juga bakal ada susulan kimia besoknya. Orang ngeluh lah di kapal tuh Laura sambil ngerjain tugas di atas kapal tuh. Di atas kapal lagi ngerjain tugas dan ngeluh gitu. Iya. Nah, itu pada saat lagi masih daring ya kita ya, sekolah daring. Iya. Terus kayak
orang pusing kan, itu bingung buat mau gimana. Terus tiba-tiba mama bilang kayak ngomongnya kalau merusak momen banget gitu, ngomongin Laura gitu. Kayak gimana ya, Laura kan lagi capek juga itu, masa diomongin gitu. Jadi kayak ya Laura ke apa tuh kan, itu ada pinggiran pinggiran kapal. Laura dari ke bawah bis main lama, tapi kayak Laura kan emang talasofobia bis, fobia laut. Jadi kayak Laura mau hampir itu udah mau naik ke pagernya, tapi gak jadi, langsung mundur Karena kepikir itu tadi. Karena Laura juga kalau mikirin itu kalau jatuh gimana Laura di bawah kapal atau di samping, tapi kan Laura juga bisa berenang. Tapi itu laut. Iya tapi itu laut, orang bisa berenang tapi itu laut. Karena Laura juga kalau gimana ya, Laura tuh kalau panik tuh nggak langsung kayak nggak bisa berenang gitu. Paniknya tuh bukan kayak di air, tapi lihat bawah tuh kan dalam banget, itu pasti panik. Mana lagi kan dari kapal ke bawah kan lumayan jauh gitu, tinggi. Jatuhnya dalam pasti itu. Kayak gimana juga ya, itu nanti kayak ketemu yang mana takut. Udah pikiran-pikiran, berarti udah pikir kesana. Efeknya nanti aku kalau terjun gitu ya, panik, kelam ya, udah mikirnya jauh. Alhamdulillah itu nggak terjadi. Mudah-mudahan nggak kepikiran yang lebih lagi dari itu loh ya. Karena lo ya balik lagi, Laura kan masa depannya kita nggak tahu. Ada ya, masa depan orang kan bisa berubah ya. Jadi dalam artian nanti Laura bisa membagikan kedua orang tua, adik, Laura anak pertama bisa menjadi contoh adik gitu kan. Karena kalau misalkan maaf nih terjadi hal-hal dari yang tadi kayak kata misalkan bunuh diri, meninggal, apa itu menyelesaikan masalah? Di dunia selesai, di akhirat balik lagi ke agama kita. Kalau berpikiran niat seperti itu, baik ya, dialihkan ke hal-hal yang positif aja. Kayak misalkan Laura kan punya tim KJR tadi kan, bisa sharing apa nih tentang nanti kita mau senam di mana gitu. Terakhir kegiatan senamnya di mana? Itu 3 minggu yang Nah, 3 minggu yang lalu ada kayak hari olahraga nasional itu. Jadi kayak senam bersama itu di apa tuh, di halaman kepengurusan di halaman mana? Halaman yayasan. Itu di mana lokasinya? Di Skip. Di Skip ya. Artinya kan Laura udah punya komunitas, udah ada kegiatan lah ya, ada kegiatan yang bisa Laura lakukan untuk hal-hal positif lainnya. Laura punya kemampuan yang luar biasa menurut Mbak Sinta. Ya, Laura udah dipercaya sama pelatihnya untuk membuat tim B ini menjadi juara juga gitu kan. Menurut Mbak Sinta itu sungguh luar biasa dan bisa mewakili Sumsel. Belum lagi nanti tes kan untuk ke Bandung ya, untuk Bandung ini gitu. Oke, ini kita balik dulu ya. Itu buku diary-nya Laura. Jadi nanti Laura untuk kedepannya apa yang harus dilakukan Laura untuk supaya kita hilangkan ini dulu ya, kebiasaan self-harmnya itu seperti apa tadi? YouTube atau gimana, atau scroll TikTok atau tugas. Ya, itu pun kalau ngerjain tugas, kalau udah terlalu capek ya istirahat gitu ya, jangan sampai jadi beban juga gitu. Terlalu capek ngerjain tugas, hasil nanti balik lagi. Kalau udah ngerasa capek, bener kayak orang tadi bilang, bisa refreshingnya nonton YouTube atau TikTok gitu ya, boleh lah, asal itu selagi masih positif gitu kan, selagi positif. Terus sama yang ini tadi boleh juga gitu ya.
mudah-mudahan nanti setelah ini ada perubahan sedikit demi sedikit ya, gitu. Dicoba dulu, mau ya, untuk ini juga meringankan beban pikiran juga kan. Yang penting Laura mau cerita, berbagi. Biasa kan kalau kita udah mau cerita di apa yang disampaikan itu sudah istilahnya udah mengurangi beban kayak gitu. Hari ini ada les? Enggak ada. Laura semangat terus, jaga kesehatan. Iya. Ya, kalau minum apa tadi overdosis gitu, lagi posisi pergi sama keluarga kan gitu, panik. Kalau keluarga panik, dia nggak tahu pikiran kedepannya. Ya, jangan berpikir ini untuk saya gitu, tapi kita pikir ke depan, pikiran orang tua juga ya, pikiran orang tua, pikiran adik yang jadi orang sukses kan. Ya, mungkin dengan ini ada hikmahnya, nanti kan bisa kita tahu ya, kita nggak tahu Allah mengangkat derajat kita seperti apa ya. Ini lelahnya Laura kemarin ya, kemarin itu lelahnya Laura, nanti ke depannya ada hal-hal yang indah. Tetap berpositif thinking. Oke. Ya, nanti ke depannya kalau mau cerita lagi boleh ya, datang aja ke sini kayak tadi juga, sambil kita juga ngebahas lagi yang tentang perguruan tinggi tadi ya. Ngebahas itu. Nah, sejauh ini gimana Laura? Apa perasaannya setelah kita ngobrol? Lebih kampak dikit hubungannya, kayak udah plong aja, hilanglah sedikit gitu ya. Oke. Jadi apa yang Sinta sampaikan tadi udah bisa dipahami. Ya, yang penting Laura jujur ya. Jujur nggak apa-apa, apa yang dicintain jujur, jadi kita tahu masalahnya apa. Ya, jangan takut bahwa ini nanti masalahnya akan sampai keluar, enggak. Karena di Bimbingan Counseling kita ada kerahasiaan, jadi apapun yang Laura ceritakan sampai di sini aja, nggak akan teman-teman atau orang lain pun tahu. Terkecuali kalau memang Laura mau disampaikan ke mama, disampaikan ke papa. Kalau enggak ya kita berdua aja. Laura, ya. Ini udah jam 3 lewat ya. Ini selesai, udah habis karena ulangan ya, tinggal pulang ke rumah ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Ini pulangnya jadi naik ojek lagi, hati-hati ya, sehat selalu. Kasih ya. Oke. Bukunya di atas ketinggalan ya. Ya. Ya.